Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Nah, sahabat inovasi dimanapun Anda berada, tentunya di era digitalisasi seperti ini, hampir semua aspek bergerak ke arah digital nih, dalam pengaplikasiannya, dalam prakteknya. Nah, salah satunya adalah inovasi yang dilakukan oleh ibu dosen kita nih. Beliau adalah Ibu Dr. Indriani STMT yang berasal dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Dengan inovasinya berjudul InMap Street, pelaporan kerusakan jalan. Nah, seperti apa nih inovasi dari Bu dosen kita ya? Langsung saja kita sapa narasumbernya. Halo, apa kabar nih Bu Indrayani? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah tetap sehat ya Bu. Tentunya Iya. perlu nih Bu ya menjaga kesehatan di era meskipun mudah-mudahan ini sudah pasca pandemi ya Bu ya. Iya, cuma ya udaranya, cuacanya gitu tidak Iya, mendukung. berpengaruh juga Cuma tentunya tetap Bu. semangat tetap. Betul Iya. sekali Bu. Ini kan inovasinya mengenai pelaporan kerusakan jalan ya Bu ya. Nah, boleh diceritakan sedikit tidak Bu mengenai apa sih nih latar belakang yang membuat Ibu tertarik dalam membuat inovasi ini? Silakan. Oke, jadi melatar belakangi saya mengambil atau melakukan suatu penelitian tentang pelaporan kerusakan jalan melalui suatu web kayak gitu. Karena banyaknya jalan yang ada khususnya di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang gitu ya. Jadi jaringan jalan yang banyak ini tentunya karena dilalui oleh muatan kendaraan, oleh kerusakan, tentunya akan terjadi kerusakan jalan. Misalnya karena beban berlebih tadi, karena faktor usia, karena banjir, banyak faktor yang menyebabkan kerusakan jalan. Nah, untuk kerusakan jalan ini kan untuk pemerintah sendiri kan susah untuk memantau. Ini yang mana sih yang rusak? Tentunya dibutuhkan bottom up. Jadi dari bawah yang melapor. Jadi melapornya gimana? Nah, ini masyarakat kadang-kadang bingung. Melapornya lewat siapa sih? Nggak tahu gitu. Nah, diharapkan dengan adanya suatu web gitu ya, web untuk melaporan kerusakan jalan, masyarakat mudah. Oh, ini kalau kerusakan jalan ini lapornya, ini ada webnya. Tapi tentunya webnya harus sosialisasi Betul. supaya masyarakat tahu. Nah, kalau belum disosialisasikan masyarakat nggak tahu. Dengan adanya web ini tadi, ini akan membantu masyarakat dan pemerintah. Jadi saling membutuhkan, hubungan mutualismenya dapat. Masyarakat butuh jalan yang bagus, pemerintah butuh masukan untuk memperbaiki itu. Ini yang melatar belakanginya. Oke, jadi berdasarkan tentunya pengalaman pribadi juga ini ya Bu ya, Iya, tentunya kayak melewati gitu. jalan-jalan yang kurang Rusak, bagus. kok belum ditangani kayak gitu Betul, dan kan. pemerintah juga mungkin belum mengetahui titik-titik mana Iya, ya Bu ya, betul. baru-baru mengalami kerusakan jalan tadi. Nah Bu, kalau dari segi kan mungkin dulu pelaporannya manual agak kesulitan seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, dari yang inovasi yang Ibu ciptakan ini memiliki keunggulan seperti apa nih Bu? Nah, inovasi kalau untuk sebenarnya dari PUPR sendiri itu ada namanya Jalan Kita untuk melapor kerusakan jalan, juga kerusakan jalan. Cuma titiknya. Jadi titik kerusakan jalan itu di mana? Jadi masyarakat ini rusak, tapi rusaknya seperti apa nggak tahu. Nah, kalau InMap Street ini itu kerusak jalannya tahu. Jadi masyarakat bisa melapor. Ketika tadi dia lihat, oh ini jalannya berlubang sekian, langsung masukkan lubangnya berapa, keretaknya berapa. Itu langsung dimasukkan, nanti ada yang keluar di situ. Rusak ringan, rusak sedang, rusak berat. Nah, ini yang kelebihan dari InMap Street ini. Jadi langsung dapat hasil dari kerusakan jalan. Jadi kalau nanti masuk ke dalam database yang ada, nanti kan pemerintah sebagai adminnya di sini ya, mungkin PUPR nantinya ini sebagai admin akan lihat, oh ini rusak berat, ini yang harus ditinjau dulu kan, prioritas artinya. Kalau yang ringan artinya ini ya nantilah gitu. Mungkin akan ditangani tapi bukan yang prioritas. Atau nanti prioritas yang mana? Oh ini kan ini jalan sibuk ini yang selalu banyak dilalui gitu kan. Nah, ini juga akan menjadi prioritas. Nah, jadi pemerintah bisa ngelihat dari database dulu. Itu yang pertama. Yang keduanya tadi dengan adanya InMap Street ini tadi ini udah dibagi jalan kota atau kabupaten, jalan nasional, jalan provinsi. Jadi tinggal dibuka ketika masyarakat lihat lewat di jalan sini. Dia ini kan di jalan di Kota Palembang contoh ya. Jalan Kota Palembang. Tapi dia mau
klik, nggak ada. Artinya bukan wewenang di Kota Palembang. Mhm. Karena di Kota Palembang ada juga jalan provinsi, Betul. ada juga jalan nasional. Dia nggak bisa klik, oh berarti bukan wewenang pemerintah kota. Dia cari lagi di jalan nasional. Oh ada di jalan nasional, kliknya di jalan nasional. Artinya nanti masuk di database jalan nasional yang harus ditangani oleh wewenangnya nasional gitu. Ini Mhm. kelebihannya. Jadi kelebihannya langsung tahu nih Bu ya Iya, titiknya. mhm. Jadi kalau dari aplikasi ini Bu, apakah si masyarakatnya atau user-nya ini, untuk memasukkan datanya perlu password khusus atau free nih Bu untuk Nah, memasukkan datanya? untuk masuk tentunya kita harus register. Mhm, Pertama kan register ya, mhm, udah register supaya tahu nanti ini siapa namanya. mhm, Kemudian di situ juga ada, ini, apa, pekerjaannya gitu mhm, ya, umurnya, supaya mhm, nanti bisa diseleksi. Kalau betul. kayak anak-anak gitu main, ya mungkin tadi kita bisa lihat dulu berapa banyak laporan yang masuk di Mhm, situ. mhm, Nah, kemudian kalau misalnya dilihat dulu dari jadi data register itu tetap perlu untuk identitas dari masing-masing, mhm, pelapor kayak gitu kan. mhm. Nah itu masih kalau mana setelah masuk situ nanti baru, bebas, setelah masuk di situ nanti baru dia bebas melakukan apa, tapi yang penting harus register terlebih dahulu. Jadi biar bertanggung jawab ya Bu Iya, ya atas mhm, pelaporan jalan iya, tadi ya. mhm, Nah ini tadi, masyarakatnya tadi kan Ibu sempat jelaskan nih sahabat inovasi mengisi, kerusakannya berapa, mhm, kedalamannya berapa ya Bu. mhm. Apakah juga bisa mengupload foto atau bagaimana di Nah, aplikasi oke. tersebut? Iya, jadi ketika dia masuk sudah register tadi ya, dia login lagi kan, Mhm, ulang login, kemudian akan masuk ke situ. Nanti ada panduan untuk bagaimana sih step by step untuk melapor. Nanti mhm, dia buka misalnya jalan di Kota Palembang, dia ada klik misalnya jalan yang rusak itu tadi adalah di jalan, misalnya Jalan Demang Lebar Daun. mhm, Artinya dia klik jalan Demang ada, cari setnya, Demang Lebar Daun, muncul jalan Demang Lebar Daun. Atau oke, kalau dia tidak berada di posisi, dia bisa klik petanya. Ada peta, mhm, klik di peta Jalan Demang Lebar Daun. Nanti udah masuk di situ baru tinggal klik, tombol lapor. mhm, Ketika dia masuk ke tombol lapor, itu nanti ada pilihan-pilihan tadi, rusaknya berapa, lubangnya berapa, ada itemnya mhm, sehingga setelah selesai nanti dia masukkan foto. Nanti mhm, diminta dulu foto di situ. oke, Jadi klik bisa kita foto langsung di situ, mhm, kalau dia di tempat nanti ada pilihan, ngisi di tempat atau ngisi di tempat lain. Kalau ngisi di tempat berarti ordinatnya bisa langsung masuk lewat foto. mhm, Tapi kalau dia ngisi di tempat lain artinya dia harus mengisi ordinat. oke, Nah, ordinat nanti dari mana dia cari, bisa dia mungkin Google gitu ya, dari mhm, googling, mhm, dia lihat, oh ini ordinatnya sekian baru bisa diisi. mhm, Supaya pas titik ordinatnya di mana tadi kerusakan jalan. Yang bagusnya memang ngisi di tempat. mhm, Karena apa? Tapi kita kan nggak tahu kadang-kadang jaringan internetnya mungkin rusak atau mhm, enggak bagus kayak gitu ya. mhm, Jadi nanti udah dapat fotonya ada juga di situ langsung. oke, Atau dia mau masukkan foto terakhir, tapi tetap harus ada foto yang dimasukkan mhm. supaya melihat kondisi jalan seperti apa. Tuh. Oke, nah, Mhm. Sobat Inovasi ini, cukup luar biasa ya inovasinya karena kan, biar nyata ya, Bu, ya, laporannya Iya. tidak hanya ada datanya saja tapi juga didukung dengan gambar, saat itu ya, Bu, ya, Mhm. yang, dari segi jalannya itu sendiri, terus titik koordinatnya Titik tadi ya, Bu, ya, online-nya jadi ada. pengecekannya bisa langsung ke lokasi tentunya tidak mencari dulu nih, Bu, ya, Enggak, bagi heeh, pemerintahan ya, Bu, ya. heeh, langsung Nah, kelihatan. seperti yang tadi sempat disinggung nih berarti kan, kurang lebih prosesnya tadi dari Iya, register, mhm. kemudian mengisi, data-data Data-data yang diri, diperlukan, mhm. lalu ada foto pendukungnya juga ya, Bu. Iya, Nah, tadi kan sempat Ibu singgung juga ada jalan kota, heeh, provinsi, dan heeh, nasional ya, Bu. nasional, heeh. Kan di mana itu seperti yang kita ketahui wewenangnya berbeda-beda ya, Bu, ya. Beda-beda, Ada heeh, wewenang Pemkot, mhm. provinsi dan maupun, di kementerian Iya, tentunya. Nah, mhm. dari aplikasi Ibu ini apakah semuanya itu langsung nge-link atau dikumpulkan di satu admin dulu nih, Bu? Dalam satu admin. Dalam satu Jadi admin. seluruhnya nanti ketika dia admin itu pegang gitu, Mhm, makanya tadi mungkin kalau misalnya ini, kalau yang saya harapkan gitu ya, ini sebenarnya udah saya sosialisasikan untuk pemerintah kota, apa, PUPR kota ya. mhm, Cuma waktu itu memang yang datang memang yang mungkin bawah-bawahan, jadi bukan pucuk pimpinan gitu, mhm, jadi agak kurang gitu, mhm, apa, tanggapannya. Tapi ketika ini saya buka gitu ke ada kepala dinas perdagangan waktu itu, "Waduh ini kok bagus sekali sih," kata, "kita belum mhm, ada nih yang kayak gini," katanya. mhm, Makanya itu yang memotivasi saya untuk ngikutin mhm, ini supaya bisa mhm, maksud saya disosialisasikan loh gitu. betul, Nah tadi ketika itu tadi dia siapa yang megang, misalnya provinsi yang megang berarti itu ada di tangan provinsi. Nanti mhm, ketika itu provinsi bisa mewenangkan gitu, "Ini bukan di jalan kami nih, nah mhm, silakan yang kota yang memperbaikinya." mhm, Itu nanti tapi tetap ada satu admin yang menguasai untuk program ini gitu. Tidak diberikan ke semuanya gitu kan. Jadi yang ini nanti, oh ini jalan
bukan wewenang kami, ini bisa dilimpah tugaskan ya gitu ya mungkin ya, Mhm. ke situ. Jadi langsung ada pembagian tugas dari si admin yang Mhm. memilah-milah tadi, Iya apalagi tadi kan seperti yang dijelaskan nih sahabat inovasi, sudah ada tombolnya masing-masing ya Bu, jadi iya sudah terpilah secara sistem iya sebenarnya ya Bu iya, ya, tidak perlu heeh. lagi membedakan misalnya di Jalan Demang itu merupakan, apakah provinsi, Iya, apakah heeh. nasional, apakah Mhm kota ya Bu mhm ya, jadi mhm. sudah langsung otomatis nih sahabat Iya. inovasi. Nah mungkin nih, sahabat inovasi ada yang menonton mungkin dari bagian dari PU mungkin ya Bu ya, ataupun ada juga dari Mhm. masyarakat mungkin bisa bantu mensosialisasikannya ya Bu Iya, ya. itu yang saya harapkan benar itu Jadi sosialisasi. biar bisa ini digunakan ya, Pak, Iya, diaplikasikan mhm, tentunya untuk, kemajuan kita bersama ya, Bu, ya, iya di mana ada sinergi antara masyarakat dan iya, pemerintah ya. mhm. Nah, Bu, kalau dari sepanjang perjalanan dalam penciptaan inovasi ini ada hambatannya tidak nih, Bu? Untuk hambatan, ya karena kita kan yang hambatan yang paling utama lah ketika Mhm, sosialisasi untuk program ini kan tentunya uji coba. betul. Nah, ada uji coba ke masyarakat juga waktu itu untuk mengisinya memang agak masih bingung. Karena Mhm, ya namanya sistem tadi kan ini mhm, gimana ini masukin foto, untuk kamera aku nih nggak ada foto-foto yang ada lokasinya segala macam nih gimana, jadi mhm, mau di-setel dulu kadang-kadang kan mhm, untuk kamera yang tidak ada lokasinya kayak gitu kan. Kemudian ya hambatannya lebih pada penggunaan untuk, aplikasinya itu sendiri yang mhm, masih bingung gitu ya. mhm. Tapi setelah dikasih, "Oh ini kayak gini," makanya akhirnya waktu itu dimunculkan step by step Ada untuk tutorialnya, Bu, ya? tutorial Oke, ditambahkan ini waktu pertama uji coba tuh nggak ada itu, di mhm, halaman awal gitu kan. Nah mhm. sekali karena ada kesulitan di situ makanya ditambahin tutorial, ini tambahnya ke sini, ini tambahin sampai ke cara ngisi ordinatnya seperti apa, itu udah ditambahin, Oke nih, luar gitu. biasa sekali nih Mhm. sahabat inovasi. Mungkin udah penasaran nih, apa sih nama webnya ini? Ibu mungkin bisa dikasih tahu nih, Bu. Heeh. Nama webnya itu ya InMap Street, InMap Street. pelaporan kerusakan jalan. InMap-nya Mhm, itu semuanya maksudnya in-nya map-nya dalam peta. mhm, Semuanya ada dalam peta, street-nya jalan. mhm. Jadi jalan itu ada di dalam peta. Jadi dalam satu genggaman lah ibaratnya kayak Oke. gitu. Jadi mungkin Nah, langsung jadi pelaporan di-searching kerusakan aja, jalan Bu, ya? Nah, ini tadi untuk searching sebenarnya Mhm, udah ada, cuma kemarin itu karena udah setahun dimasukkan, mhm. dalam 3 hari kemarin, pemberitahuan kemarin itu domainnya udah habis. Oke, Jadi belum sempat mhm, diperpanjang. Nah, mhm, kalau misalnya tadi ini akan digunakan, tentunya akan mhm, kita perpanjang lagi domainnya. mhm. Bisa supaya kemarin untuk di laporan, ini sudah ada saya masukkan, tapi ketika laporan itu saya buka lagi, wah udah hilang ini di webnya gitu. Tentunya mungkin nanti kalau ada, kerjasama nih ya, Bu, Mhm, bisa iya. menjadi domain resmi ya, Bu, Iya ya. Jadi bisa benar, langsung terintegrasi nih. Nah, mhm. Bu, kalau dari yang tadi Ibu jelaskan semua tuh, apa nih, Bu, kira-kira harapan ke depannya seperti apa? Harapan ke depannya tentunya kita ya saya sebagai masyarakat Sumatera Selatan, ya Mhm, khususnya di Kota Palembang, tentunya saya akan berharap sekali bahwa jalan-jalan yang ada di Kota Palembang ini semuanya mulus. Sehingga mhm, kita lewati itu enak gitu sebagai pengguna jalan. mhm, Ya jadi, adanya jalan yang baik, ya adanya jalan yang mendukung mhm. aktivitas tentunya akan meningkatkan perekonomian masyarakat Sumatera Selatan umumnya di situ. Oke nih luar Mhm, biasa sekali nih dari harapan Bu dosen nih sahabat inovasi. mhm. Tentunya infrastruktur itu sangat atau sebagai pendukung utama ya Iya, Bu ya dalam heeh, kita beraktivitas mhm, tentunya. Bisa, mempercepat, iya, mempersingkat waktu, mhm, tentunya dari infrastruktur yang memadai bisa juga berpengaruh nih tentunya ke kegiatan ekonomi ya Bu ya. pastinya, Baik. Nah Bu ini mungkin terakhir nih, mungkin ada ucapan terima kasih ke pihak-pihak yang sudah mensupport dari inovasi ini, silakan. oke. Yang pertama sekali saya tentunya, karena, penelitian ini kemarin menggunakan dana hibah Politeknik Negeri Sriwijaya, Mhm, saya mengucapkan terima kasih kepada Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya yang telah memberikan hibah penelitian, dana DIPA untuk penelitian saya kemarin. Kemudian tentunya, saya berharap, dan terima kasih sekali untuk Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Herman Deru yang, mungkin nanti bisa, mensosialisasikan, web yang telah saya buat ini ke masyarakat luas sehingga, ini bisa bermanfaat, apa yang saya buat itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kalau udah dibuat penelitian tidak dimanfaatkan artinya masuk ke dalam peti, akhirnya hilang sendiri, betul. gitu. Itu yang saya harapkan dan satu lagi tadi bahwa InMap Street ini sudah, dihak ciptakan, jadi sudah ada hak ciptanya. Oke, Iya, nah sahabat inovasi nanti tidak perlu khawatir nih, ini inovasinya sudah memiliki hak cipta iya, tentunya ya. mhm, Nah,
Sahabat inovasi, jika memang nih Bu ada pertanyaan nih mungkin Bu, Iya. sahabat inovasi yang belum sempat kita jawab satu persatu ya Bu ya, mungkin bisa meninggalkan komen nih di link YouTube kita di podcast One Day One Innovation. Tentunya nanti langsung saja nih bertanya seputar aplikasi ini Iya, Bu ya, boleh. ataupun pengembangannya seperti apa, ke depannya seperti apa, mungkin langsung saja nanti dijawab oleh Ibu ya Bu ya, Iya, saya senang di bisa menjawabnya. tentunya di podcast link YouTube kita. Baik nih, kepada Ibu Indriani, kami tunggu nih Bu ya inovasi-inovasi yang selanjutnya Iya. untuk kita sharing kembali nih bersama sahabat inovasi. Jadi terima kasih sekali untuk kehadirannya di sini ya Iya. Bu ya. Nah, sahabat inovasi belajar nih dari Bu dosen kita Bu Dr. Indriani, tentunya kita harus peka ya Bu terhadap Iya. lingkungan kita, masalah apa yang sedang terjadi, sehingga dari masalah tersebut kita bisa mencarikan solusinya, di mana solusi tersebut bisa menjadi suatu inovasi yang bisa bermanfaat tentunya bagi diri kita, masyarakat maupun adanya peningkatan ekonomi. Tentunya ingat, dalam berinovasi sahabat tidak perlu khawatir, kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.